Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu KPM semuanya yang saya hormati, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di sini dalam rangka beraktivitas ataupun menjalankan rutinitas kita, yaitu tentang P2K2. Sebagaimana minggu lalu telah kita kupas dan kita praktek, yaitu tentang memuji anak. Dan untuk sekarang kita akan mempraktek dan mengupas, yaitu tentang memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik, yaitu pada sesi 2 langkah ketiga. Jadi untuk tahap pertama, yaitu marilah sama-sama kita melihat film 2A. Ibu-ibu semuanya dapat menyimak, dapat melihat, yang nantinya akan saya tanyakan kesimpulan dari film tersebut. Baiklah, jadi untuk tahap pertama, mari sama-sama kita melihat film 2A. Ayo ibu-ibu, semangat. Ita, tolong ambilkan merica, nak. Terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk masak. Wow, anak pintar. Gigimu bersih sekali. Harum lagi. Wangi pasta gigi. Ibu sangat bangga padamu. Nanti kita ceritakan ke bapak ya, kalau Ita sudah bisa sikat gigi sendiri. Wah, Ita sudah bisa sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh. Ita memang anak pintar. Ibu bangga pada Ita. Ya. Baiklah ibu-ibu semuanya, ibu-ibu KPM semuanya, kita semua telah menyaksikan dan menonton yaitu sebuah video film, yaitu film 2A tentang memberikan apresiasi ataupun memberikan penghargaan saat anak kita melakukan kebaikan. Tentu dari film tersebut kita dapat menyimpulkan ataupun kita dapat mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang harus kita praktekkan di rumah kepada anak kita setelah anak kita itu melakukan beberapa kebaikan. Misalnya membantu kita, menolong kita, apalah bentuk kebaikan anak kita, kita harus tetap apresiasi kepada anak kita. Kita harus tetap memberi penghargaan kepada anak kita. Karena apa? Karena tujuannya ketika kita memberi penghargaan ataupun apresiasi ke anak kita, itu psikologis anak kita itu akan tumbuh kembang. Dia akan selalu berbuat kebaikan. Dia akan selalu menebar kebaikan. Baiklah ibu-ibu, dari film tersebut saya ada pertanyaan kepada ibu-ibu KPM semuanya. Yang pertama, apa yang ibu-ibu pelajari ataupun apa yang ibu dapat mengambil kesimpulan, mengambil kesimpulan ataupun mengambil pelajaran dari film tersebut? Ya, siapa yang ingin menjawab? Ayo tunjuk tangan. Baik Ibu Indah, coba jawab. Oh, ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Indah, tepat sekali. Ya, Ibu Putri. Baik Ibu Putri, coba silakan menjawab. Iya, tepat sekali.
Jadi dengan kita memberi penghargaan ataupun memberi apresiasi kepada anak kita yang telah melakukan kebaikan, maka otomatis anak kita itu bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Tentunya itu harapan setiap orang tua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa pengaruh perilaku Bu Lili terhadap Ita? Ya, kita telah melihat film tersebut. Apa pengaruh Ibu Lili? Apa pengaruh Ibu Lili terhadap Ita? Ya, ada yang ingin menjawab? Coba tunjuk tangan ibu-ibu. Nggak usah malu-malu, Bu. Kita di sini juga belajar. Saya belajar, Ibu juga belajar. Iya. Ibu Syahrini, coba Ibu Syahrini, tolong sampaikan, Bu, pendapat Ibu gimana, Bu? Iya, Bu. Tepat sekali, Bu, jawaban Ibu. Ada lagi, Ibu-ibu? Ada yang ingin menyambung pendapat dari Ibu Syahrini? Iya. Coba Ibu. Ibu cantik ya. Ibu cantik, coba Ibu cantik. Iya. Iya, berarti semua ibu-ibu di sini sudah paham terhadap film tersebut. Jadi nanti pulang ke rumah ibu-ibu harus praktek, Bu. Ini bukan sekedar teori, Bu. Tapi kita harus mempraktek. Kita harus bisa menjadi orang tua. Kita bisa menjadi pendamping anak kita. Kita harus menjadi sebaik mungkin untuk keluarga kita, untuk anak kita terutamanya. Karena anak kita itu yaitu penerus masa depan kita, estafet di masa yang akan datang, pemimpin yang akan datang. Apa yang akan kita tumbuh, itulah yang akan kita petik nantinya pada anak kita. Karena seperti kata pepatah, bila orang tuanya kencing berdiri, maka anaknya kencing berlari. Ya, jadi kita harus bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang selalu mendampingi anak kita, orang tua yang selalu memberi penghargaan, memberi support, memberi motivasi kepada anak kita, supaya tumbuh kembangnya itu luar biasa. Ya, jadi bukan untuk anak kita saja, untuk orang lain juga demikian. Ketika ada orang lain yang melakukan kebaikan untuk kita, kita harus sering-sering mengucapkan terima kasih. Apalagi anak kita. Ketika anak kita membantu kita, kita harus sering-sering mengucapkan terima kasih, Nak. Terima kasih, Ani. Terima kasih, Ita. Selalu kita harus mengucapkan terima kasih kepada anak kita. Jangan lupa terima kasih. Begitu juga dengan orang lain. Karena orang yang sering mengucapkan terima kasih, itulah orang yang selalu bersyukur. Maka kita, apabila orang tidak berterima kasih, maka orang tersebut tidak pernah bersyukur dalam kehidupannya. Ya, apabila ibu-ibu tidak paham tentang video tadi, tentang film tadi, ibu-ibu dapat melihat di buku pintar pengasuh pendidikan anaknya, buku pintar pengasuh pendidikan anak, buku ini. Ada buku ini ibu-ibu semuanya? Ada ya? Oke. Ibu-ibu bisa lihat di buku ini apa cerita yang terkandung di dalam film 2A. Ya, di buku ini juga ada. Jadi begitulah ibu-ibu. Ya. Ya. Selanjutnya Bu Lili juga memuji perilaku Ita sebagai spesifik. Apa bentuk memujinya? Kata Ibu Lili, "Wah, kamu pintar sekali menyikat gigi sendiri." Ya, itu bahasa-bahasa yang sederhana tapi mengandung makna yang luar biasa. Karena anak kecil itu suka dipuji. Ya. Yang ketiga, Ibu Lili juga memberikan penghargaan kepada Ita karena ia sudah mau mengikat gigi sendiri tanpa disuruh. Penghargaan yang diberikan yaitu Ita akan dibacakan dongeng kesukaannya sebelum tidur. Itu bentuk penghargaan. Kita sering-sering mendongeng. Apakah ibu-ibu pernah mendongeng anaknya sebelum tidur? Tidak, Bu. Aduh, Ibu. Jadi mulai sekarang, Bu, mulai nanti malam, ketika anaknya ingin tidur, ketika anaknya hendak tidur, itu
dibacakan dongeng, Bu. Dibacakan dongeng, apapun bentuk dongengnya, Bu. Apakah cerita nyata boleh, apakah dongeng juga boleh, karena itu bentuk psikologis anak, bentuk penghargaan kepada anak. Anak itu suka ngedongeng, Bu, suka mendengar dongeng. Ada satu cerita sama saya, yaitu tentang seorang anak, Bu. Jadi ada seorang anak yang lagi duduk bersama ibunya di sebuah taman, Bu. Anak tersebut memegang 2 apel yang dibeli oleh ibunya. Ada 2 apel di tangannya yang diberikan oleh ibunya. Ketika anak itu ingin memakan apel, tiba-tiba ibunya meminta apel, salah satu apel kepada anak itu. Nak, kasih 1 apel buat ibu, nak. Ya. Ibunya meminta apel kepada anak tersebut. Ketika ibu itu meminta apel, anak itu menggigit apel, 1 apel. Dan ibu juga mengulangi, nak, kasih nak 1 buat ibu. Dan anak itu juga menggigit 1 apel lagi. Jadi 2 apel yang di tangannya, dua-duanya digigit. Ketika kita lihat sepintas, anak itu kurang baik. Padahal perilaku anak itu luar biasa. Kenapa? Karena mengapa dia menggigit 2 apel? Dia mau lihat mana kedua apel itu yang manis. Karena yang manis itu yang akan diberikan kepada ibunya. Baiklah ibu-ibu, mungkin hanya di situ pertemuan kita pada hari yang sangat-sangat menyenangkan ini. Insya Allah kedepannya kita akan menguras yaitu dampak negatif kekerasan fisik ataupun non fisik kepada anak. Jadi untuk hari ini itulah pembelajaran kita tentang yaitu memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Jadi saran saya yaitu ibu-ibu pulang ke rumah nanti bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini di dalam kehidupannya. Sering-sering kita memberikan apresiasi kepada anak kita. Sering-sering kita memberikan support ataupun motivasi kepada anak kita. Begitu aja, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.